Ini sekarang enggak. Pak Jokowi dipimpong ke sana kemari datang. Dan kemudian persidangan di Solo juga ada, di Jakarta juga akan digelar minggu depan katanya. Jadi ya kasihan gitu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Pak Jokowi yang sebagai presiden 2 periode. Selamat malam semuanya. Hari ini Pak Jokowi kembali mendatangi Bareskrim Polri untuk mengurusi soal isu atau kasus ijazah yang dituduh palsu. Dan Pak Jokowi datang bersama dengan kuasa hukumnya untuk kemudian katanya sekalian mengambil ijazah yang sebelumnya itu dititipkan. Jadi sebelumnya kan ijazahnya sudah dikirimkan sama adik iparnya untuk kemudian diuji lab dan sebagainya. Nah sekarang itu sekalian mau diambil, sekalian datang di undangan dari Bareskrim Polri. Tapi yang membedakan hari ini Pak Jokowi membawa map hitam. Jadi ya ini nampaknya adalah drama atau narasi baru, karena sebelum-sebelumnya ketika Pak Jokowi datang ke kantor kepolisian itu nggak membawa map hitam gitu. Yang dibawa sebelumnya itu kan ada map warna coklat atau kuning yang kemudian dilipat-lipat sama Jokowi dan itu dipertanyakan sama Dr. Tifa dan kawan-kawan. Ini kalau isinya ijazah kok bisa dilipat-lipat kayak gitu? Banyak orang yang kemudian mempertanyakan waktu pertama Pak Jokowi melaporkan atau datang ke kantor kepolisian terkait kasus ijazah palsu ini, karena mapnya dilipat padahal ijazah semestinya nggak seperti itu. Nah sekarang Pak Jokowi datang dengan map warna hitam yang tegas sekali, lurus dan nggak bisa dilipat. Yaitu drama atau cerita baru yang mungkin bertujuan untuk membenarkan cerita-cerita atau pertanyaan sebelumnya, supaya setelah ini tidak dicurigai lagi gitu ya, bahwa ini sekarang yang dibawa map tegas nih, nggak bisa dilipat. Yang untuk membuat banyak orang supaya bisa percaya bahwa di dalam map hitam itu benar-benar adalah ijazah yang asli. Ya nggak tahulah drama atau narasi apa lagi yang akan dimainkan oleh kubu Pak Jokowi setelah ini, tapi pada intinya cerita atau map hitam itu menjadi satu cerita baru. Dan kata Pak Jokowi terkait ijazah aslinya itu nanti akan ditunjukkan kalau diminta oleh majelis hakim. Jadi bukan di persidangan lagi gitu ya. Kalau sebelumnya kan muncul pernyataan ya nanti akan kita tunjukkan di pengadilan, di persidangan gitu ya. Sekarang jawabannya kalau diminta oleh majelis hakim, kata Pak Jokowi. Ya nggak ngerti nanti apakah akan mengarah ke sana, tapi pada intinya sebelumnya kan ketika kasus ini juga berjalan di Solo, itu kan juga sempat diminta gitu ya, dan kemudian tidak ditunjukkan, dan bahkan Pak Jokowi juga beberapa kali nggak hadir dalam persidangan itu gitu. Jadi ya nggak tahu apakah nanti ini benar-benar akan disampaikan sama Pak Jokowi atau enggak, tapi ya jangan terlalu berharap banyak gitu ya. Bagaimanapun Pak Jokowi itu sudah sering sekali berbicara yang sebaliknya. Bilangnya A padahal Z gitu kan. Udah terlalu sering. Jadi ya kita nikmati saja pernyataan-pernyataan Pak Jokowi dalam hari-hari terakhir ini gitu, karena kalau dari sisi Pak Jokowi yang menyampaikan bahwa baru akan ditunjukkan kalau diminta oleh majelis hakim, itu kan seperti sebuah penegasan, sebuah keyakinan bahwa Pak Jokowi sangat meyakini bahwa hakim tidak akan meminta ijazahnya. Ya karena sebelum-sebelumnya juga sudah seperti ini gitu. Ketika ada kasus Sugiknur, Babang Tri yang juga muncul dengan satu tuduhan yang sama, ijazah palsu, itu kan Pak Jokowi juga nggak pernah menunjukkan ijazah aslinya. Entah itu di persidangan atau diminta oleh majelis hakim, nggak ada tuh. Dan pada ujungnya Bambang Tri atau Sugiknur ya masuk juga. Dia kemudian dianggap bersalah dan kemudian dipenjara. Jadi ya mungkin dalam keyakinan Pak Jokowi majelis hakim nggak akan meminta gitu. Ya cukup dengan saksi-saksi lah. Pernyataan dari UGM, pernyataan dari temennya, udah selesai gitu ya. Makanya sekarang beralasan bahwa baru akan ditunjukkan kalau diminta oleh majelis hakim. Dan ini menjadi satu cerita yang unik atau sangat tidak masuk akal sebenarnya, ketika banyak teman-teman Pak Jokowi, bukan banyak sih, ada beberapa, 1-2 orang teman kuliah Pak Jokowi katanya yang juga
lulus di waktu yang sama atau di wisuda di hari yang sama, itu mereka menunjukkan ijazahnya tanpa diminta oleh majelis hakim. Jadi ada banyak teman-teman Pak Jokowi menunjukkan. Tujuan dari teman-teman Pak Jokowi ini adalah memberikan pembelaan bahwa ijazah Pak Jokowi ya kayak gini sama. Saya itu sama dengan Pak Jokowi, saya itu sekelas dengan Pak Jokowi atau satu angkatan yang sama-sama wisuda di hari yang sama waktu itu tahun 1985, kata mereka, kata teman-temannya ini. Dan mereka tunjukin tuh ijazahnya. Mungkin tujuan mereka adalah memberikan pembelaan bahwa Pak Jokowi ini bener kok, mahasiswa di situ, sekolah kok sama-sama dengan kita. Mungkin tujuannya seperti itu. Tapi ketika mereka menunjukkan ijazah dan kemudian Pak Jokowi tidak mau menunjukkannya, itu kan berarti ada perbedaan yang sangat jauh sekali. Kalau teman-temannya ini dengan entengnya menunjukkan ijazah dan itu bukan privacy atau apa, dan ini sudah beredar di semua media hari ini, kenapa Pak Jokowi tidak mau melakukan hal yang sama? Itulah yang kemudian membuat orang jadi semakin curiga. Jangan-jangan memang nggak ada ijazahnya Pak Jokowi, atau jangan-jangan hilang. Yang ada cuma cuma fotokopiannya misalkan. Jadi ya soal ijazah Pak Jokowi ini memang masih menjadi misteri. Bagi saya tidak penting soal asli atau palsunya, tapi lebih penting lagi apakah sebenarnya ijazah aslinya itu sampai sekarang masih ada atau enggak gitu. Jangan-jangan udah emang nggak ada, cuma bisa fotokopian. Tapi pada akhirnya itu hanya akan menjadi satu misteri yang tahu kebenarannya terkait ada tidaknya, yang tahu pasti itu nampaknya hanya Pak Jokowi dan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang lain nggak ada yang tahu. Tapi ya begitulah politisi dan begitulah Pak Jokowi. Kita melihat atau mendengar pernyataan-pernyataan Pak Jokowi yang sering tidak sesuai dengan faktanya itu sudah berulang kali. Ini bukan yang pertama kalinya. Jadi ya kita sudah sangat terbiasa sekali dibohongi, dan Pak Jokowi juga sama, sudah sangat terbiasa berbohong. Seperti misalkan soal 3 periode itu juga muncul dari ya inisiasi dia sendiri juga gitu. Dan ketika saya dan teman-teman juga dipanggil, yang dibahas juga soal 3 periode, meskipun itu dipancing sama teman-teman atau audien gitu ya. Jadi ya kembali lagi soal pencawapresan Gibran misalkan, itu juga sama kan, juga bohong tuh. Oh baru wali kota 2 tahun aja. Jadi kalau Pak Jokowi bohong, sepertinya itu bukan sesuatu hal yang baru, dan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi sekalipun itu membohongi, itu seperti dianggap bukan kesalahan. Jadi bagi Pak Jokowi itu nggak ada rasa bersalah lagi ketika dia berbohong gitu. Ketika dia mengkhianati, ketika dia tidak menepati janji, bagi Pak Jokowi itu seperti sudah makanan sehari-hari gitu. Kalau kita bohong nih, satu kali aja bohong, itu kepikiran gitu. Sampai kadang nggak enak tidur gitu ya, besoknya masih kepikiran, saya ngaku nggak ya, saya bilang nggak ya, saya minta maaf gitu. Masih kepikiran gitu. Tapi Pak Jokowi dalam banyak catatan itu kebohongan atau ucapan-ucapannya atau pengkhianatannya itu benar-benar seperti tanpa rasalah, ngalir deras sekali dan tanpa penyesalan. Tapi terlepas dari itu semua, saya melihat sebagai presiden yang pernah berkuasa selama 10 tahun di Indonesia, terus terang saya kasihan dengan Pak Jokowi gitu, karena ya suka nggak suka bagaimanapun beliau adalah presiden 2 periode 10 tahun. Sekarang dibuat bolak-balik ke kantor kepolisian gitu ya. Dari Solo ke Jakarta cuma mau ngurusi soal ijazah gitu. Saya aja kalau disuruh ke Jakarta, kalau nggak ada duitnya nggak mau. Ini Pak Jokowi gitu, bolak-balik ke Jakarta ngurus soal ijazah, ngurus soal kasus ijazah palsu ini. Itu benar-benar sangat-sangat merepotkan sekali gitu. Karena ya bayangkan gitu ya, sebagai presiden 2 periode waktu itu, Pak Jokowi ini urusan apapun itu dilayani gitu. Jangankan kok soal kasus hukum, dulu ketika Pak Jokowi dikasuskan oleh Sugi Nur dan Bambang Tri, kan Pak Jokowi nggak ngapa-ngapain. Bahkan pernyataan di media itu sangat minim sekali, sangat sedikit. Jadi dibiarkan begitu saja, Bambang Tri, Sugi Nur masuk gitu kan. Jokowi nggak bergerak pun, Sugi Nur kalah tuh sama Bambang Tri. Sekarang Pak Jokowi dibuat bolak-balik. Padahal ketika masih menjadi presiden, jangankan soal urusan dengan kepolisian gitu ya,
Urusan dokter aja yang biasanya harus diperiksa di rumah sakit, itu kalau Pak Jokowi sakit atau butuh periksa, ya dokternya yang ke istana, dokternya yang datang ke rumah gitu. Ini sekarang sebagai presiden 2 periode dibuat bolak-balik ngurusi ke kantor kepolisian. Itu emang kasihan sih gitu ya. Karena ya bagaimanapun ini menjadi satu cerita yang sangat jomplang sekali, yang sebelumnya apa-apa dilayani, yang semua kebutuhan itu dilayani, nggak perlu keluar rumah gitu ya. Semua yang diharapkan atau diinginkan oleh Pak Jokowi itu ya bisa diselesaikan di dalam rumah atau dari manapun. Kalau ada orang yang butuh, ya kalau kita butuh sesuatu, Pak Jokowi butuh waktu itu, ya orang yang dibutuhkan itu yang datang ke istana, yang datang ke rumahnya gitu ya. Ini sekarang enggak, Pak Jokowi dipimpong ke sana kemari datang. Dan kemudian persidangan di Solo juga ada, di Jakarta juga akan digelar minggu depan katanya. Jadi ya kasihan gitu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Pak Jokowi yang sebagai presiden 2 periode, sebagai penguasa selama 10 tahun, kemudian hari ini harus bolak-balik datang ke kepolisian untuk memberikan klarifikasi atau memberikan pernyataan dan bukti-bukti atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kepolisian, karena ya itu sangat menyakitkan gitu. Ya sama kayak jangankan presiden gitu ya, masyarakat kita saja gitu. Itu kan kalau sekiranya kita bisa menyelesaikan tanpa perlu datang ke kantor, kan kita sering menggunakan jalur yang itu. Udahlah minta tolong ke siapa gitu, beresin gitu kan. Daripada datang ke kantor capek-capek, pulang, datang lagi gitu kan. Apalagi ini presiden 2 periode, tapi ya begitulah politik. Dan saya lihat sepertinya ada kekuatan besar yang coba menggerakkan semua ini dan untuk mempertunjukkan kepada kita semua bahwa seorang Jokowi ya sudah bukan siapa-siapa lagi. Makanya dia kemudian dibuat mainan yang seperti ini. Tapi ya mungkin juga karena pilihan Pak Jokowi ingin mengkasuskan kasus ini, tapi ya saya pikir ini di luar prediksi Pak Jokowi sebelumnya. Pak Jokowi pikir gitu ya, sebelumnya mungkin beliau cuma cukup lapor, terus kemudian setelah itu ya udahlah, nggak terlalu hadir, biarlah itu diurus sama kuasa hukum dan sebagainya. Sama seperti ketika mengantar ijazah aslinya kan diantar sama adik ipar gitu ya. Harapannya ya udahlah bisa orang lain lah yang ngurusin gitu. Tapi ternyata tidak demikian gitu. Jadi Pak Jokowi hari ini entah disadari atau enggak, itu dibuat repot untuk bolak-balik datang ke kantor kepolisian hanya untuk mengurusi ijazah receh dan remeh-temeh seperti ini. Dalam sudut pandang saya, itu sangat-sangat mempermainkan, sangat melecehkan. Saya berharap agar ini cepat selesai saja gitu, dan kita move on kepada isu yang lebih penting, kepada banyak sekali masalah di Indonesia yang perlu kita bahas bersama. Dan soal ijazah ini sepertinya tidak terlalu penting, tapi ya gimana? Lah kok beritanya ini lagi gitu. Jadi ya semoga segera selesai, dan saya sih berharap agar Pak Jokowi menyelesaikan ini dengan cara yang ala Jokowi gitu. Yang tunjukin saja ijazahnya terus kemudian selesai. Bahwa kemudian nanti ada persidangan dan sebagainya, biarin aja. Karena dengan cara itu sepertinya itulah yang akan membuat isu ini akan lebih mereda dibandingkan hari ini. Karena kalau hari ini itu kan ya semua orang masih mencurigai gitu. Apalagi dengan ciri-ciri, apalagi dengan gaya-gaya gimmick atau pernyataan-pernyataan kuasa hukum yang juga mencurigakan gitu. Jadi ya semua orang jadi curiga, dan orang-orang yang selama ini membela Pak Jokowi termasuk saya gitu ya. Ya kalau saya sih masih tetap percaya. Percaya bahwa Pak Jokowi itu kuliah di situ. Tapi saya lihat juga ada beberapa orang yang sebelumnya sudah mendukung Pak Jokowi di 10 tahun terakhir itu sekarang juga ikut mempertanyakan. Jangan-jangan emang nggak ada. Tapi ya apapun itu, semoga Indonesia segera benar-benar memikirkan masalah negara kita, bukan sekedar mempermasalahkan ijazah yang nggak perlu dipermasalahkan ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.